Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang di episode Terra on the Go kali ini, kita sudah masuk ke episode ke-8. Dan di episode ke-8 ini kita sudah dapat satu pertanyaan yang of course nanti akan aku bacakan. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik buat join dan dibacakan tarot secara gratis oleh Delusion Priestess, kamu bisa klik dan daftarkan diri di link yang tertera, entah di Instagramnya Delusion Priestess, di TikToknya Delusion Priestess, atau di link yang aku cantumkan somewhere di description box. Tiap minggunya aku akan pilih 3 orang, aku akan pilih 3 klien yang akan dibacakan tarot secara gratis, dan hasilnya itu akan dalam bentuk video seperti kalian mungkin sudah lihat di episode-episode sebelumnya. Data klien tetap akan dijaga as classified information, tetap akan terjaga, tapi memang ini kita akan bagikan ke publik. Silakan kirimkan pertanyaannya kalau kamu tertarik, tapi karena tiap minggunya aku hanya akan pilih 3 orang, kalau kamu tidak terpilih, tolong jangan marah. Mungkin di lain kesempatan ketika kamu coba kirim lagi, kamu akan terpilih. We'll see. Anyways, untuk pertanyaan dan episode nomor 8 ini, temanya adalah menghadapi kekhawatiran. Bagaimana cara untuk menghadapi kekhawatiran? Sendernya sebut saja Miss N. Dan Miss N itu bertanya, kekhawatiranku adalah diriku yang tidak lagi berani bermimpi dikarenakan trauma-trauma masa lalu yang kualami. Yang ingin aku tanyakan adalah saran bagaimana agar dapat hidup dan memilih karir yang sesuai dengan lebih bahagia tanpa bayang-bayang kekhawatiran. Oke. Memilih karir, apa yang harus Miss N lakukan untuk memilih karir yang tepat tanpa bayang-bayang kekhawatiran? Sebentar, kok aku tiba-tiba berasa haus banget ya. Apakah Miss N atau siapapun yang lagi nonton ini, yang mungkin nanti kamu ngerasa energi kamu matching atau resonating dengan energinya Miss N, ada apa dengan throat chakra kalian? Bentar, aku minum dulu. Bagaimana cara untuk memilih karir agar tidak the world, 5 of Cups, agar tidak dihantui oleh bayang-bayang kekhawatiran. 10 of Cups, bottom of deck-nya 9 of Wands. Oke. Yang pertama-tama, kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi di sini yang aku rasakan adalah kamu perlu mengizinkan dirimu untuk betul-betul jeda dan beristirahat. Take some time to rest for yourself. Aku nggak tahu kamu umur berapa. Datanya ada, tapi aku langsung skip ke pertanyaan karena feelingku langsung skip ke pertanyaan. Hanya saja yang aku rasakan adalah sampai saat ini atau detik ini, kapanpun kamu mungkin mendengarkan video ini, bukan cuma Miss N, tapi siapapun yang mungkin merasa terpanggil untuk mendengarkan video ini, kalian itu terlalu berada dalam fase always on the go. Bukan seperti segmen kita ya, Terra on the Go. Tapi maksudku adalah kamu terbiasa entah terjebak atau bahkan menjebak. Yang aku rasakan lebih ke menjebak. Kamu menjebak dirimu sendiri dalam pola harus selalu aktif, harus selalu produktif, harus selalu kerja, harus selalu begini, harus selalu rushing. Hustling dan rushing yang you're always on the go. Aku nggak tahu kenapa gini. Aku juga nggak maksud untuk menjelekan siapapun atau menghina siapapun, tapi mungkin
Mungkin di masa lalu kamu pernah punya trauma terkait kamu dipaksa untuk mendewasa dan didewasakan keadaan secara cepat. Misal kamu harus bekerja sejak dini, atau mencari uang sejak dini, atau menjadi tulang punggung keluarga sejak dini, atau kamu bertumbuh di lingkungan yang sangat-sangat ambisius. Itu tidak salah. Tapi jangan sampai kamu lupa kalau kamu human being. Kita semua itu human being, bukan human doing aja. Kita manusia yang berhak untuk hidup, bernafas, menikmati hidup, mensyukuri hidup, melihat pemandangan, melihat dan mensyukuri apa yang kamu punya. Bukan hanya tentang kerja, terobsesi sama status atau terobsesi sama jabatan saja. Tidak. Karena manusia itu juga punya tubuh mental, tubuh fisik, dan jiwa. Bukan cuma tubuh fisik aja, bukan cuma tubuh physical body aja yang butuh untuk mungkin dirawat dengan uang, status, harta, tahta, atau apapun. Tidak. Kamu punya pikiran yang perlu kamu rawat, emosi yang perlu kamu rawat, mental yang perlu kamu rawat juga. Karena ada the world dan ada Five of Cups di sini. Aku ngerasa sebetulnya kamu tuh, kenapa kamu gampang khawatir dan kamu ngerasa kayak kondisi karir kamu stagnan, sebetulnya karena kamu punya penyesalan. I strongly feel regret here. Kamu ngerasa ada penyesalan, entah kamu menyesal memilih bidang karir yang kamu pilih, atau kamu menyesal tidak memilih atau tidak melakukan pekerjaan yang harusnya kamu kerjakan. Ada penyesalan di sini yang dimana kamu belum ikhlas dengan penyesalan itu. Dan ini penyesalan sifatnya internal, bukan eksternal, bukan disebabkan oleh orang lain. Bukan karena kamu dijahatin oleh orang lain, atau dipaksa oleh orang lain, atau dilukai oleh orang lain. It's more like you need to be more accountable, you need to be more responsible of what happened in the past and shift your energy in order for you to earn and to get anything better. Harus kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Harus kamu yang memberanikan diri, pegang kontrol, pegang kendali untuk bertanggung jawab. Oh, kalau aku mau maju, kalau aku mau jalan, aku harus ubah mindsetku dari terus-menerus berpikir seakan aku adalah korban dari masa laluku, atau aku adalah korban dari kegagalan dari masa lalu, ke versi diriku yang my life is mine to co-create. Hidupku ya punyaku untuk aku ciptakan kembali. Hidupku ya punyaku untuk aku arahkan kembali ke titik atau destinasi manapun yang mau aku capai, titik atau destinasi manapun yang mau aku tuju. Aku rasa gini. Aku mau sharing sedikit. Di tahun 2022, sebelum Lucian Purses hiatus, sebelum Lucian Purses rebranding, dan sebelum aku akhirnya memberanikan diri buat go public, menunjukkan sosok di belakang Lucian Purses itu siapa sih. Yang akhirnya banyak juga followers yang pergi meninggalkan aku, bahkan sampai ribuan. Karena ada mungkin 6 bulan lebih aku gak buat konten sama sekali dan aku menghilang. Aku juga banyak klien yang ketunda, aku belum rutin terima klien personal reading dan lain sebagainya. Ada masanya Lucian Purses itu hiatus. Ketika aku memutuskan untuk masuk hiatus dan aku rebranding, karena aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk rehat. Karena saat itu aku sadar ketika aku memaksakan diri, yang ada aku malah ambruk pasti. Hancur, lebih hancur dari, sebutlah kehancuranku, kejatuhanku di 2022. Kalau aku maksain diri, pasti aku lebih hancur dibanding aku yang tahun lalu. Singkat cerita, aku kehilangan followers, aku kehilangan subscribers, iya. Tapi di situ aku belajar untuk berkenalan dengan diriku sendiri dan belajar untuk gali potensiku dan apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka. Belajar buat set boundaries, belajar untuk memahami. Oke. Sebagai Lucian Purses, apa yang aku mau capai? Atau bahkan sebagai aku, sebagai sosok di belakang Lucian Purses, apa yang mau aku capai? Apa goalsku? Apa destinasiku?
Butuh waktu untuk kita belajar jujur sama diri sendiri dan tahu dan paham destinasi atau target apa yang mau kita capai, goals atau harapan apa yang mau kita capai. Dan kadang untuk kita meraih proses itu atau meraih keinginan itu, ya memang we need to let go of anything that doesn't serve us anymore. Kita perlu memberanikan diri untuk melepaskan apapun yang sudah tidak bisa kita paksakan, atau apapun yang sudah tidak selaras lagi, sudah tidak sejalan lagi dengan masa depan kita. Misalnya contohnya ketakutan, kekhawatiran, atau bayang-bayang dari masa lalu. Aku bisa bilang kamu punya victim mentality di sini yang perlu diubah. Atau mental terus-menerus berasumsi atau berpikir bahwa kamu adalah korban. Dalam kamus bahasa Indonesia atau dalam kamus bahasa Inggris atau dalam kamus bahasa lain apapun, itu bukan hanya ada kata korban kan, tapi juga ada kata penyintas. Bukan hanya ada kata victim, tapi juga ada kata survivor. Pada akhirnya tergantung kamu dan sangat bergantung pada pilihan kamu, pada free will kamu. Kamu mau melabeli dirimu sendiri sebagai victim atau sebagai survivor. It will always be up to you. Kamu punya bakat, kamu punya talenta yang mungkin belum kamu eksplor, atau sempat kamu tunda, atau sempat kamu pendam. Hanya saja in order for you to get this, untuk kamu bisa mengakui kalau aku punya bakat itu, aku pengen mengembangkan bakat itu untuk kesuksesanku, lepasin dulu ketakutannya, lepasin dulu kekhawatirannya. Akui kalau mungkin memang kamu punya ketakutan, akui kalau memang kamu mungkin punya kekhawatiran. Jangan berusaha untuk kabur dari kekhawatiran itu, tapi tanya, belajar jujur ke diri sendiri dan tanya, kekhawatiran atau emosi yang kamu rasakan itu mau mengajarkan apa? Mau kasih pelajaran apa? Mau kasih hikmah apa? Dan entah kenapa, sama seperti aku bilang tadi, di sini ada throat chakra issues. Kalau memang kamu ngerasa kamu butuh speak up atau pengen speak up tentang apapun, kamu pengen belajar untuk mungkin menolak atau ngomong ke siapapun, menyangkal, misalnya kayak ada orang yang nuntut kamu untuk nuntut A, B, C, D, Z, tapi kamu nggak mau A, B, C, D, Z itu. Belajar buat speak up, belajar untuk speak up dan stand up for yourself, berdiri dan berjuang untuk dirimu sendiri. Dan pastikan kamu bisa melakukan apa yang mau kamu lakukan pakai hati dengan tulus. Lalu, ada tendensi rushing di sini, ada tendensi pengen buru-buru. Coba tanya dan belajar jujur ke dirimu sendiri juga, kamu pengen buru-buru tuh kenapa? Jangan sampai lupa kalau tetap ada yang namanya divine timing, ada yang namanya waktunya Tuhan. Manusia bisa berencana, tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara kan? Mungkin kalau misalnya kamu rasa ada bagian dirimu yang this is nice. Aku mau ngomong kalau misalnya ada bagian dirimu yang masih takut, hadapi ketakutannya. Tanya kenapa kamu merasa takut. Apa yang perlu kamu hadapi dan hikmah dan pelajaran apa yang perlu kamu petik dari rasa takut yang kamu rasakan. Dan kartu oracle yang jatuh itu, ini oracle deck favorite aku. Namanya Oracle of the Shapeshifters. Dan kartu yang jatuh buat kamu itu ada Pose Brave Flight. You will not let fear stop you this time. Kamu tidak akan mengizinkan rasa takut menghentikanmu sekarang. Ya, aku bilang tadi kan, tanyakan ke dirimu sendiri, atau bahkan belajar berdamai, belajar, coba deh iseng tanya, entah lewat journaling atau kamu ngomong sama dirimu sendiri. Tanya, oke, ketakutan, oke, kekhawatiran, apa yang mau kamu ajarkan ke aku? What do you want to show me? What do you want to tell me? Belajar untuk jujur, belajar untuk mendengarkan dirimu sendiri. Karena mungkin ketakutan atau kekhawatirannya ya, mereka ada untuk, they try to protect you. Mereka berusaha untuk melindungi kamu dari kegagalan. Tapi sampai kapan kamu mau bersembunyi di balik tameng ketakutan dan kekhawatiran kamu hanya karena kamu takut untuk mencoba? Coba jawab itu ke dirimu sendiri. Dan, look at this. Bottom of the deck-nya ada Dragonfly Mermaid. You have attracted wonderful news. Kamu menarik berita-berita baik luar biasa, yang luar biasa. Situasi di masa depan itu akan jauh lebih baik dibanding apa yang sudah terlewat di masa lalu. Mampukan dirimu untuk bisa belajar melepaskan.
melepaskan pengampunan untuk dirimu sendiri, memaafkan dirimu sendiri yang mungkin pernah gagal, atau memaafkan versi dirimu yang mungkin kamu rasa tidak berjalan secepat ekspektasi kamu, atau tidak secepat proses orang lain. Berhenti membandingkan dirimu sama orang lain. Just keep your eyes on the prize. Keep your eyes on the prize. Keep your eyes on the goals. Fokus ke goals kamu aja, fokus ke target kamu aja. Easier said than done, I know. Lebih gampang diomongin dibanding dilakuin. Aku tahu, tapi cepat atau lambat kamu akan lihat kalau kegigihan kamu, perseverance kamu, konsistensi kamu dan komitmen kamu itu akan membawa kamu dan buat kamu tiba di destinasi atau target yang kamu mau. Kesuksesan karir, kesuksesan finansial, bahkan kesuksesan emosional yang kamu harapkan. Di sini yang aku rasa tuh sebetulnya kamu juga bukan tipe orang yang terlalu terobsesi sama karir atau terobsesi sama tahta. Tidak, tapi kamu mungkin mencari fulfillment atau kepuasan dalam karir atau pekerjaan yang mau kamu lakukan. Then go for it. Then go for it. Kamu berhak untuk mendapatkan itu. Berdamailah dengan emosimu. Berdamailah dengan versi inner child kamu. Jangan dibenci dia. Berdamailah dengan versi diri kamu dari masa lalumu yang pernah gagal. Jangan dibenci dia. Karena tanpa dia kamu tidak akan tiba di versi diri kamu yang sekarang. Tanpa dia, kamu tidak akan bisa tahu apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Tanpa dia, kamu tidak akan bisa memperjuangkan versi dirimu di masa depan. Minta maaf sama versi dirimu di masa lalu. Minta maaf kalau kamu memang pernah benci sama dirimu dan karena kamu pernah gagal di masa lalu. Oke? Well, semoga ini bisa bermanfaat untuk entah Miss N atau siapapun yang sedang mendengarkan dan merasa pesan ini resonate buat kamu. Aku gak maksud untuk galak, walaupun aku benar-benar ngerasa pesan ini tuh galak dibanding yang lain, episode Terra on the Go yang lain. Kalau kalian ada yang tertarik untuk join Terra on the Go, silakan kirimkan pertanyaanmu. Atau kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, entah dengan tarot atau oracle card atau astrologi, silakan booking slot konsultasinya ketika Relation Basis sudah buka sesi slot konsultasi personal reading. Anyways, lagi-lagi di sini aku hanya sebagai penyampai pesan, tidak maksud untuk galak atau marah. I'm just a messenger. Please don't shoot and don't hate the messenger. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.